Korban agresi Israel di Lebanon kini sudah mencapai lebih dari 2.000 jiwa dan lebih dari 9.500 lainnya terluka. Sementara di Gaza setidaknya sudah 41.800 korban yang meninggal dunia. Iran pun tidak tinggal diam dan mendukung Lebanon dengan membalas Israel lewat serangan rudal. Gencatan senjata pun kini makin sulit diwujudkan selengkapnya dalam diskusi. Serangan ratusan rudal Iran ke Israel makin meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. Dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat mengecam serangan itu sekaligus mengancam bahwa Iran harus bertanggung jawab. Di sisi lain, ada Rusia yang justru mendukung tindakan Iran. Kita diskusi. Masih ingat serangan ratusan misil Iran ke Israel beberapa hari yang lalu? Kemarin, militer Iran merilis rekaman detik-detik peluncuran 180 rudal yang membombardir Israel. Dalam video lain yang disebar melalui akun media sosialnya, Iran juga memperlihatkan konvoi kendaraan yang membawa rudal-rudal berukuran besar. Iran seakan unjuk kekuatan dan siap menghadapi perang yang lebih besar melawan Israel. Iran berdalih serangan ratusan rudal itu sebagai bentuk pembelaan diri sesuai dengan pasal 51 Piagam PBB. Ini isinya, tidak ada ketentuan dalam Piagam PBB yang dapat merusak hak pembelaan diri jika terjadi serangan bersenjata terhadap anggota PBB. Langkah-langkah yang diambil anggota PBB dalam menjalankan hak pembelaan diri tidak akan mempengaruhi kewenangan Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan yang tidak perlu. Iran's missile strike were a necessary and proportionate to Israeli continued terrorist aggressive acts over the past 2 months. This includes the violation of Iran's sovereignty, the assassination of political leader of Hamas in Tehran and Iranian citizens, the targeting and wandering Iran's ambassador to Lebanon, and the recent assassination of Sayyid Hassan Nasrallah, the leader of the resistance and Secretary General of Hezbollah, and General Abbas Nil Furushan, an Iranian military advisory in Beirut. Nah, dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat ini juga tak mau kalah. Amerika Serikat mengecam serangan Iran sekaligus mengancam negara Islam itu untuk bertanggung jawab. The United States sent a clear message to Iran. Don't exploit the situation in ways that would risk propelling the region into a broader war. The IRGC flagrantly and repeatedly ignored this warning. The United States is fully supportive of Israel. Our actions have been defensive in nature. Let me be clear. The Iranian regime will be held responsible for its actions, and we strongly warn against Iran or its proxies taking actions against the United States or further actions against Israel. Saling ancam antara Iran dan Amerika Serikat jelas makin meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. Lalu apakah artinya perdamaian yang diharapkan oleh banyak pihak ini bakal makin memudar? Dia termasuk negara superpower. Ini kalau perang terhadap dengan Iran sendiri ya, itu perang yang tidak seimbang gitu ya. Apakah Amerika Serikat itu akan langsung memerangi Iran? Itu juga dalam pertimbangan dalam pertimbangan Amerika Serikat sepertinya tidak, karena beberapa waktu yang lalu Rusia sudah menunjukkan dukungannya pada Teheran ya terhadap perlawanannya dengan Israel dan Amerika Serikat ya, sehingga Amerika Serikat sendiri juga kemungkinan tidak akan menyerang lebih lanjut karena juga Iran sekarang sudah menjalin hubungan baik dengan Arab Saudi yang semula bermusuhan. Oleh Cina ditengahi, kemudian mereka sudah punya hubungan yang harmonis. Nah, ini kalau
hubungan ini benar berlanjut harmonis, maka serangan Amerika Serikat terhadap Iran akan diprotes oleh Arab Saudi yang itu merupakan teman baiknya Amerika Serikat ya. Amerika Serikat bagaimanapun sangat tergantung pada minyak Arab Saudi. Aramco masih berjaya, Arabian American Oil Company masih berjaya di Arab Saudi yang itu salah satu penyebab Amerika Serikat menjadi kaya gitu. Jadi saya kira Amerika Serikat juga akan dengan perhitungan seperti itu. Nah, di sisi lain, agresi Iran ke Israel ini justru dibela oleh Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia justru menyalahkan Amerika Serikat yang memicu eskalasi konflik di Timur Tengah. Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с аккредитованными в Москве главами дипломатических миссий арабских государств по их просьбе. Она поступила вчера поздно вечером, соответственно, была удовлетворена, и сегодня эта встреча состоялась. В ходе состоявшегося обмена мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке главное внимание было уделено продолжающейся беспрецедентной эскалации насилия. Hingga kini Israel masih terus membombardir Lebanon. Yang terbaru ini militer Israel sudah memasuki Lebanon lewat jalur darat. Militer Israel merilis video yang membuktikan pasukannya sudah masuk melalui Lebanon Selatan. Sebuah tank juga sudah mulai dioperasikan di wilayah ini. Perang terbuka pun semakin di depan mata. Lebanon kini bagaikan Gaza yang luluh lantak akibat gempuran Israel. Ribuan orang tewas, jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Entah sampai kapan perang akan berkecamuk, yang pasti tidak ada yang menang ataupun kalah. Yang ada hanyalah kehancuran dan hilangnya nyawa. Kita lanjut diskusi di kolom komentar.